Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar pinjaman online yang sering banget nagih di kontak darurat. Ya, tolong ini perhatikan. Ada beberapa aplikasi pinjaman online legal. Apabila kalian memiliki keterlambatan di aplikasi tersebut, maka biasanya akan rajin menghubungi ke tempat kalian bekerja ataupun di kontak darurat. Apa saja sih aplikasinya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like dulu ya bro, baru gua akan berikan informasinya. Sebelum gue melanjutkan ke videonya, di sini bagi teman-teman yang belum join di dalam grup Telegram gue, silakan aja langsung join aja ya bro. Langsung join aja dalam grup Telegram gue, kita sama-sama diskusi dan sama-sama saling sharing dan sama-sama saling menguatkan mental bagi para nasabah dari pinjaman online yang sudah gak kuat mentalnya. Kita godok di dalam grup agar mereka para nasabah yang belum paham, yang belum mengerti tentang masalah dunia pinjaman online, setelah dia bergabung, mudah-mudahan mereka bisa paham dan mengerti dan bisa melewati masa-masa suram mereka dan lebih kuat lagi mentalnya. Oke, gua akan memberikan seputar ya pinjaman online legal yang sering banget menghubungi ke kontak darurat ataupun ke tempat kerja kalian. Yang pertama, dari pinjol Aku Laku. Ini sering banget gue dapatkan laporan dari nasabah yang gagal bayar di sebuah aplikasi Aku Laku. Mereka nomor tempat kerjanya sering banget dihubungi sama DC-nya. Ya, sering banget bro. Dan bahkan juga teman gue kemarin, dia menginformasikan, dia sampai ngadu dan dia sampai ketakutan sekali karena DC-nya itu menagih di kontak darurat bro. Menagih di nomor tempat dia bekerja. Itu dari Aku Laku. Lanjut lagi dari pinjol ya KTA Kilat ya. Dari pinjol KTA Kilat ini kalian juga harus hati-hati dan kalian harus waspada juga kalau kalian memiliki keterlambatan di aplikasi tersebut, karena DC-nya ya, gue dapatkan informasinya dia sering banget menagih utang ya di kontak darurat ataupun di kontak-kontak yang kalian cantumkan di dalam aplikasi tersebut. Dan bahkan juga teman-teman juga tuh sering banget ya, dia punya media sosial, itu ditagih di media sosial. Tapi bagi DC dari pinjaman online legal, dia menagih di media sosial. Biasanya dia tidak menunjukkan siapa dia dan dari mana. Padahal nasabah hanya memiliki tunggakan tagihan di sebuah aplikasi pinjaman online legal ya. Tapi dia ditagih di media sosial. Nah, itu dari KTA Kilat. Dan di sini gua akan tampilkan juga dari pinjaman online UKU. Nah, di pinjaman online UKU ini DC-nya juga sama, bro. Dia menagihnya di kontak darurat, ya, bro. Di kontak darurat. Rajin banget, bro, DC-nya untuk menagih di kontak darurat. Padahal ya seharusnya DC itu tidak boleh menagih di kontak darurat. Seharusnya dia hanya diperbolehkan menagih kepada orang yang bersangkutan. Kontak darurat itu ya sebenarnya bukan untuk ditagih ya bro, bukan untuk ditagih, tapi hanya untuk menginformasikan saja apabila seperti kayak misalkan orang nasabah ini sudah meninggal ataupun bagaimana, seharusnya bisa menanyakan keberadaan si nasabah ini ada di mana gitu bro, bukan menagih sama kontak darurat. Ini fungsinya DC-DC seperti ini hanya untuk mengintimidasi kontak darurat. Dan bahkan fungsinya hanya untuk mengganggu kontak darurat. Ketika kontak darurat itu sudah merasa terganggu, sudah tidak nyaman, otomatis kontak darurat ini akan menegur nasabahnya. Apabila biasanya terus melakukan seperti ini, bisa terjadi keributan antara kontak darurat dengan si peminjam, seperti itu bro. Dan itu sering banget terjadi. Nah, makanya bagi teman-teman, Anda sebagai kontak darurat juga seharusnya bisa mengetahui tentang dunia pinjaman online dan bagaimana DC itu menagih ya bro, agar kalian itu tidak lagi kaget gitu kan. Apalagi kalau seorang peminjam itu bukan dari teman kalian, ini ya yang menjadi bisa keributan panjang bro, karena gue pernah merasakan itu. Dan setelah gue tahu ya kontak daruratnya itu adalah bukan temen gue tapi orang lain yang gue nggak kenal bro. Dan itu gue sempat berantem juga bro. Gue sempat berantem juga masalah itu, tapi gue jelasin, dia udah ngerti, jadi nggak ada keributan. Nah, itu fungsinya mereka hanya untuk mengadu domba, memfitnah kalian, mengintimidasi kontak darurat dan lain sebagainya. Dan juga sebenarnya ada banyak sekali informasi yang gue sampaikan tentang
DC dari pinjaman online legal menagih di luar kontak darurat. Tapi di sini gue hanya bisa memberikan 3 aplikasi itu aja yang DC-nya rajin banget menagih di kontak darurat. Dan bagaimana pinjol tersebut, apakah dia menagih di luar kontak darurat? Sampai saat ini gue belum mendapatkan informasinya bahwa pinjol itu, ya pinjol dari gue sudah sebutkan, DC-nya menagih di luar kontak darurat. Tidak bro, dia belum menagih di luar kontak darurat. Apakah DC-nya itu menyebarkan data pribadi kalian? Tentu DC dari pinjaman online legal dia tidak akan melakukan sebar data, tapi dia bisa melakukan sebar data, tapi dia tidak membawa nama aplikasinya, tidak membawa siapa dia. Itulah pinjol-pinjol legal, dia selalu nyebar data tidak menggunakan nama perusahaannya, nama aplikasi pinjamannya, dan dia tidak menunjukkan siapa dia. Hanya menggunakan kata-kata segera bayarkan hutangmu. Pasti itu bro yang dia gunakan kata-katanya. Pasti dia tidak akan menggunakan kata-kata dari saya dari aplikasi tolong dibayarkan. Tidak begitu bro. Nah itulah DC dari pinjaman online legal tidak memiliki nyali yang besar dalam proses sebar data. Gitu bro. Jadi di sini buat teman-teman, gue sarankan lagi ya, apabila kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar sebuah aplikasi pinjaman online legal, kalian nggak usah takut ya, nomor konter kalian diganggu ataupun ditagih. Itu sudah menjadi resiko kalian sebagai peminjam yang sudah terlambat bayar ataupun yang sudah gagal bayar. Gua sarankan buat teman-teman, kalau kalian belum memiliki mental yang kuat, belum paham dengan pinjaman online, kalian gue sarankan jangan sekali-kali menginstal apalagi meminjam di sebuah aplikasi pinjaman online legal, apalagi ilegal bro ya. Kalau kalian sudah nekat, sudah nggak punya uang, lalu kalian terpaksa untuk minjem di pinjol, kalian juga harus siap menerima resikonya. Jangan jadi orang yang cengeng bro. Kalau masa baru sehari 2 hari kalian ditagih udah nangis-nangis, kalian harus bisa menerima ataupun siap untuk menerima resikonya bro. Harus sih ya bro, jangan jadi orang yang cemen ataupun orang yang cengeng seperti bro. Jangan takut lah ya, jangan takut, harus berani. Kalian sudah meminjam uang di pinjol dan kalian juga harus siap menerima resiko yang nantinya akan kalian hadapi. Dan di dalam channel YouTube gue ini, gue selalu memberikan edukasi dan juga informasinya tentang DC lapangan, pinjaman online menagih dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak sekali informasi yang gue sampaikan. Teman-teman harus perbanyak belajar dalam masalah dunia pinjaman online legal agar kalian tuh tidak lagi takut diteror, ditagih sama DC lapangannya, baik itu di media sosial, baik itu di kontak darurat, dan bahkan data kalian sebar. Ketika kalian merasakan itu, kalau kalian sudah mendapatkan ilmunya, kalian sudah lagi tidak takut lagi dan tidak lagi khawatir ya bro. Mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan tentang aplikasi pinjaman online legal yang sering banget menghubungi kontak darurat ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.